Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 12 PUR02 akan mensimulasikan dari skenario purchase. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas dari studi independen dari PT Sitek ERP Indonesia. Adapun anggota kelompok 12 ada Hairunisa Maharsanti CP157, Ramadhani CP175, Serlinda Mutiara Faiza CP185, Siti Lailatus Adas CP186, dan Zalfa Ramadan CP193. Di sini kami akan membahas mengenai pengenalan modul purchase, profil dari PT Amethyst, peran anggota kelompok, kemudian ada skenario penawaran supplier, kemudian yang terakhir kita akan mensimulasikan dari skenario yang telah kita buat. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu modul purchase. Modul purchase merupakan modul untuk pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan barang serta jasa yang diperlukan untuk operasional perusahaan. Modul purchase berguna untuk mencatat transaksi dan laporan pembelian bahan produksi. Modul purchase terintegrasi dengan modul lainnya seperti inventory dan accounting. Modul purchase adalah modul yang dapat memasukkan pembelian, mencatat pembelian berulang, menyiapkan pemesanan pembelian, menerima barang yang telah dipesan, memeriksa barang-barang yang dibeli, kemudian melakukan pembayaran yang tepat waktu kepada vendor. Untuk profil perusahaan PT Amethyst perusahaan yang bergerak di bidang furniture yang beralama di Jalan Merdeka nomor 20 Bogor, Jawa Barat. Visinya menyediakan furniture terkemuka di Indonesia. Misinya menyediakan produk berkualitas tinggi, layanan yang bagus, dan dukungan teknis yang handal untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Skenario yang akan kita jalankan, kita akan membuat satu quotation, satu request for quotation, satu purchase order, dan satu receipt. Prosedur pertama yang dilakukan oleh pelanggan yaitu PT Amethyst dengan meminta penawaran barang atau jasa yang dibutuhkan kepada penjual. Sebagai penyedia barang dan jasa, PT Amethyst kemudian mengirimkan surat permintaan penawaran atau request for quotation pada sales manager dari PT Ready Marts. Request for quotation yang berisi kode dan deskripsi barang-barang, tanggal ekspektasi barang diterima, dan jumlah setiap barang. Peran anggota kelompok sebagai staf IT, hak aksesnya sebagai administrator dipegang oleh Ramadhani CP175 sebagai Michelle. Kemudian staf purchase, hak akses sebagai user dipegang oleh Serlintan CP185 sebagai Biru. Untuk manajer purchase, hak akses sebagai administrator dipegang oleh Siti Lailatus Adah CP186 sebagai Azam. Kemudian ada manajer inventory, hak aksesnya administrator dipegang oleh Hairunisa CP157 sebagai Pasa. Kemudian ada manajer finance, hak akses sebagai administrator dipegang oleh Zalfa Ramadan CP193 sebagai Henry. Langsung saja kita akan mensimulasikan dari skenario purchase ini. Baik, perkenalkan saya Ramadhani. Di sini saya bertugas sebagai staf IT akan menjelaskan tugas saya dalam tugas ini. Di sini saya menggunakan name CP175 Michelle dengan michelle20@staff.com, password purs 111, role atau up aksesnya adalah administrator. Job desk saya ialah create user, setting and configure, amount approval. Baik, di sini langsung kan. Pertama adalah create user. Sebelumnya di sini saya membuat tim terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat tim, yaitu tim forecast. Ini saya sudah menentukan saya tim seperti ini, sama seperti video sebelumnya, itu tinggal kita klik tambah di sini, nanti akan muncul. Nanti kita klik mau namanya apa, kita tambahkan anggota kita. Seperti itu saja untuk membuat timnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait membuat
masuk ke setting dulu, klik manage user. Nah, caranya kurang lebih sama. Sepertinya tidak perlu dijelaskan panjang lebar lagi, yaitu nanti kita tinggal klik new saja di sini, baru klik bukan. Sini menggunakan data Excel masuk dengan cara klik favorit lalu import record. Nanti tinggal kita upload file nih. Di sini saya tunjukkan apa saja yang saya masukkan. Di sini harus ada name, login, password agar men-trigger untuk login di Udu-nya. Jadi yang kita upload tiga ini masukkan ke Udu. Nah, jadi saya mau apa saja user saya dan jobdesk mereka apakah sudah sesuai role-nya tidak. Sini saya ngecek untuk rekan saya CP185 biru yang bertugas sebagai staf forecast. Saya cek di sini. Cara ceknya ke user. Sini kita lihat CP185 biru. Nah, di sini sudah ada. Sini biru bertugas sebagai staf forecast biasa. Jadi untuk settingnya sini hanya menaruh dia di bagian forecast sebagai user. Sementara untuk bagian yang lain saya kosong. Ini itu saja untuk biru. Selanjutnya Azam CP186 bertugas sebagai forecast. Kita cari. Nah, untuk Azam di sini settingnya di bagian purpose administrator, karena Azam ini tugas sebagai manajer ya, jadi kita punya wewenang lebih atau kebebasan lebih. Jadi di sini saya menaruhnya sebagai purpose administrator. Oke, segitu saja untuk ada. Selanjutnya untuk pas CP153 yang bertugas sebagai manajer inventory. Ini saya pas. Nah, ini sudah Pasya di sini sebagai manajer inventory ya. Jadi untuk Pasya itu hak aksesnya hanya ditaruh di inventory dan menjadi administrator. Sementara seperti biasa dikosongkan sesuai job desk. Di sini saya menaruh Pasya sebagai inventory administrator. Selanjutnya yang terakhir yaitu Henry. Di sini dia sebagai manajer finance. Finance ini masuknya adalah accounting. Nah, jadi coba saya cek di sini. Henry. Nah, untuk Henry karena dia seorang manajer finance, jadi untuk di bagian accounting dia ini ditaruh sebagai atau yang jabatannya manajer. Nah, di bagian marketing saya taruh user, sementara yang lainnya kosong. Untuk mengaktifkan accounting ini kita harus install terlebih dahulu modul accountingnya agar muncul seperti ini. Nah, mungkin itu saja untuk user penjelasan, tidak perlu terlalu rinci karena sebelumnya sudah pernah dijelaskan. Selanjutnya job desk saya adalah setting dan configuration aman approval. Sini saya mencari mount. Nah, di bagian purpose terutama orders ya. Di sini kita harus memastikan untuk minimum amountnya ini berapa gitu. Kayak misalnya ini untuk seorang manajer minimal berapa untuk bisa mengapprove ordernya gitu. Di sini saya naruhnya itu RP0. Jadi untuk transaksi di atas RP0 itu tetap harus menggunakan approve dari manajernya. Nah, jadi ini kita tinggal klik ini, jangan lupa dicentang lalu di save saja. Nah, begitu saja.
Kita save. Nol. Oke. Oke, sudah. Nah, lihat di sini mungkin job desk saya sebagai staf IT sudah selesai. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya terima kasih. Di sini saya Sherlintan Mutiara Faiza dengan CP185 akan berperan sebagai staff purchase. Di sini skenario saya sebagai biru, untuk hak akses saya sebagai staff purchase atau user. Untuk job desk saya membuat request for quotation dengan skenario sebagai berikut. Langsung saja kita akan mensimulasikan pembuatan request for quotation sesuai dengan skenario kita. Sebelumnya, saya akan login terlebih dahulu menggunakan user yang sudah dibuatkan oleh staff IT. Di sini saya sebagai biru dengan email login biru 12@purchase.com, kemudian passwordnya PUR111. Langsung saja kita copy emailnya. Untuk passwordnya juga. Jika sudah, kita login. Kemudian apabila sudah masuk ke dalam halaman Odoo, langsung saja kita akan membuat RFQ atau request for quotation dengan cara di sini terdapat skenario yang akan digunakan untuk pembuatan request for quotation. Untuk vendornya Wood Corner, kemudian order deadline-nya tanggal 30 bulan 10 2023, untuk expected arrival 1 bulan setelahnya, yaitu pada tanggal 30 bulan 11. Kemudian di sini terdapat 2 produk yang akan digunakan untuk pembuatan request for quotation pada vendor Wood Corner. Di sini sudah tercantum quantity dan price-nya. Langsung saja kita akan pembuatan request for quotation baru. Masuk ke modul purchase, kemudian kita klik new. Kita isikan vendor dari skenario yang telah kita buat tadi. Kita copy saja dari sini. Kemudian kita isikan untuk order deadline-nya. Di sini tanggal 30 bulan 10 2023. Untuk expected arrival tanggal 30 bulan 11 2023. Kemudian kita isikan produknya. Untuk produk yang pertama, kabinet with doors, kita copy saja dari sini. Untuk kuantitinya 3, kemudian untuk unit price-nya 100.000. Kemudian kita tambahkan produk yang kedua, pedal bin, copy saja. Untuk kuantitinya 6 dan unit price-nya 30.000.
sini tidak terdapat diskon ataupun pajak, jadi totalnya 480.000. Kita sesuaikan dengan skenario kita apakah sudah benar. Ternyata totalnya sudah benar. Apabila isi form request for quotation sudah sesuai pada skenario kita, maka sebelumnya kita save manually terlebih dahulu. Apabila isi form sudah sesuai pada skenario kita, maka kita lakukan confirm order. Apabila kita sudah berhasil membuat request for quotation sesuai dengan skenario yang kita buat, maka setelah itu saya akan melakukan chat kepada manajer purchase, yaitu CP 186 Azam sebagai manajer purchase. Langsung saja kita masuk ke menu discuss. Kita chat ke Azam sebagai manajer purchase dengan CP 186. Kita akan melakukan chat kepada manajer purchase Azam dengan isi chat, tolong approve request for quotation dengan kode PO 00015. Kita klik send. Oke, mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan mengenai skenario sebagai staff purchase. Untuk skenario selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya CP 186 Azam sebagai manajer purchase. Baik, untuk selanjutnya saya di sini Siti Losada dengan CV 186 akan berperan sebagai manajer purchase. Baik, untuk role usernya di sini saya menggunakan nama CV186 dengan nama Azam. Untuk user loginnya yaitu azam12@manager.com. Passwordnya pur111. Lalu untuk role aksesnya di sini saya sebagai manajer purchase yaitu administrator. Lalu untuk job desk-nya di sini saya akan melakukan validate approval, lalu ada create RFQ, PO dan create vendor bill. Untuk lebih jelasnya lagi kita akan langsung praktekannya pada aplikasi Odoo. Baik, di sini saya terlogin pada aplikasi Odoo sebagai Azam. Kemudian di sini saya telah mendapat chat dari staff sales yaitu Biru dengan berisikan pesan yaitu tolong approve RFQ dengan kode P00015. Maka selanjutnya kita akan ke modul purchase. Kemudian kita pilih purchase yang telah dibuat oleh staff sales. Lalu di sini kita bisa memeriksa apakah pesanan tersebut sudah sesuai dengan skenario. Jika sudah, kita klik approve order. Kemudian langkah selanjutnya kita klik create bill. Di sini terjadi user error dikarenakan kita harus meminta persetujuan terlebih dahulu pada manajer inventory yaitu Pasha. Maka sebab itu kita harus memberi pesan kepada Pasha sebagai manajer inventory. Kita kembali ke discuss. Kemudian kita akan membuat pesan tadi untuk manajer inventory atau Pasha.
Kemudian kita kirim. Lalu untuk langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh manajer inventory. Oke, baik. Saya akan melanjutkan skenario dari purchase. Perkenalkan, saya Khairunisa Marsanti dengan JP157 yang berperan sebagai manajer inventory. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai role user dari manajer inventory yang telah dibuat oleh staf IT. Untuk namanya yaitu CP157 Pasya login pasya12@manager.com dengan password pur111. Untuk role-nya manajer inventory atau administrator, dan untuk job desk-nya validate atau approval warehouse in. Untuk email dan password-nya ini akan kita gunakan untuk login pada Odoo. Jadi kita langsung saja mensimulasikannya pada Odoo. Di sini saya akan login pada Odoo menggunakan akun user milik Pasya yang berperan sebagai manajer inventory, di mana untuk user ini telah dibuat oleh staf IT. Kita bisa pilih login. Lalu kita akan ditampilkan pada halaman discuss. Nah, di sini kita mendapat pesan dari manajer purchase yaitu Azam, maka pesannya bisa kita buka. Untuk pesannya yaitu tolong approval invoice P00015 dikarenakan saya akan membuat vendor bill. Di sini kita bisa melakukan copy paste. Setelah itu kita bisa pergi ke modul inventory dengan cara pilih home menu, kemudian kita pilih modul inventory. Setelah itu kita pilih delivery order, kemudian kita pilih button group by, kita pilih source dokumen. Setelah itu kita paste nomor invoice yang kita copy tadi. Nah, kemudian akan muncul nomor yang kita cari. Setelah itu kita bisa mengekliknya untuk membuka. Setelah itu kita akan ditampilkan pada tampilan inventory overview. Nah, di sini kita akan memvalidasi atau validate agar statusnya berubah menjadi done. Di sini kita bisa mengisikan pada done itu sesuai dengan demand-nya. Setelah itu kita bisa pilih validate. Nah, setelah itu untuk statusnya yang awalnya ready sekarang menjadi done. Setelah itu kita bisa meneruskannya atau melaporkannya pada manajer purchase yaitu Azam dengan cara kita bisa melakukan screenshot. Kemudian kita pergi ke menu discuss. Nah, di sini kita bisa merespon chat dari manajer purchase yaitu Azam bahwa proses validasi atau approval pada warehouse in sudah kita lakukan. Nah, di sini kita bisa mengetikkan pesanan P00015 sudah saya validate, mohon dicek kembali. Kemudian kita bisa menyertakan screenshot yang kita lakukan tadi.
Nah, di sini kita bisa pilih send. Nah, untuk proses dari manajer inventory telah selesai. Untuk proses yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang berperan sebagai manajer purchase, yaitu Azam. Teman-teman, di sini saya telah menerima pesan dari Pasya sebagai manajer inventory, di mana pesan tersebut bahwa untuk P0015 yang akan saya buat vendor bill telah di-approval oleh Pasya sebagai manajer inventory. Kemudian kita akan membalas pesan dari Pasya. Lalu selanjutnya kita akan kembali ke modul purchase untuk memastikan dan untuk membuat vendor bill. Di sini kemudian kita klik create bill. Jika sudah, kita akan masukkan tanggal bill date tersebut. Jika sudah, kita periksa terlebih dahulu apakah untuk produk-produknya ini sudah sesuai. Jika kita memastikan sudah sesuai, maka kita save manually. Baik, untuk langkah selanjutnya, di sini kita akan mengirimkan pesan kepada manajer finance untuk mengapproval vendor bill yang telah kita buat. Kita kembali ke discuss. Baik, di sini kita tuliskan pesan kepada manajer finance yaitu Henry untuk mengapproval vendor bill yang telah kita buat tadi. Baik, untuk tugas saya sebagai manajer purchase telah selesai. Untuk langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh manajer finance. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ke manajer finance yang diperankan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Zalfa Ramadan dari CP193. Di sini saya sebagai manajer dari finance. Kemudian di sini saya memiliki hak akses login sebagai Henry 12 manager.com, kemudian passwordnya triple 1. Kemudian role akses saya sendiri itu sebagai manager finance, yaitu atau administrator lah gitu. Kemudian untuk job desk-nya sendiri memvalidate atau memvalidasi ya, atau mengapprove. Oke, selanjutnya saya akan membuka dari database Odoo sendiri. Ya, di sini kita udah masuk ke database Odoo-nya. Tinggal kita pilih Odoo 16.5 MSIB 5 DJJ ini. Nah, kemudian kita udah masuk sebagai Henry. Selanjutnya kita lihat. Baik, di sini kita mengkabari dari Azam untuk mengapprove dokumennya. Sebelumnya kita periksa terlebih dahulu. Sini masuk ke dokumennya, kemudian kita ke vendor, pilih yang bills, terus langsung ke pencarian. Kebetulan untuk barangnya sendiri P0015, langsung kita periksa di sini. Nah, pada vendor bill ini kita sesuaikan dari data yang ada, baik nama produknya, jumlahnya, unitsnya, kuantitinya, price-nya, totalnya kita cocokkan. Ketika sudah sesuai baru kita confirm. Setelah kita confirm, kita register payment. Nah, untuk banknya di sini jurnalnya bank, kemudian paymentnya juga manual, kemudian amount-nya sesuai tagihan, terus
payment date-nya juga disesuaikan, mungkin dilebihin payment date-nya, kemudian kita create payment. Nah, kalau sudah begini berarti manajer accounting sudah melakukan pembayaran untuk pembelian barang, sudah melakukan pembayaran untuk pembelian barang. Nah, ini udah muncul in payment, berarti sudah bisa gitu, sudah sesuai. Misal kita klik bills buat memastikan kembali atau ngecek kembali barang yang sekiranya masih sudah terdata atau belum. Nah, karena ternyata sudah, langsung saya konfirmasi bahwa pembayarannya sudah selesai dilakukan. Untuk dokumennya pun sudah diperiksa. Maka di sini saya tulis untuk dokumennya sudah saya approve. Begitupun saya lampirkan buktinya. Itu tadi berikut langkah-langkahnya. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan dari kesimpulan pada skenario purchase. Jadi dalam skenario purchase atau pembelian pada Odoo, perusahaan menggunakan modul pembelian untuk mengelola aspek proses pembelian mereka. Jadi antara lain kesimpulannya adalah pengolahan vendor dan produk. Odoo memungkinkan perusahaan untuk mengelola daftar vendor dan produk dengan mudah. Ini mencakup informasi seperti rincian vendor, daftar harga vendor, dan informasi lainnya yang diperlukan untuk proses pembelian. Kemudian bisa untuk pengajuan pesan pembelian, penerimaan barang, faktur dan pembayaran, serta integrasi dengan inventaris. Selain itu juga pelaporan dan analisis. Jadi modul Odoo ini menyediakan laporan dan alat analisis yang memungkinkan perusahaan untuk membantu kinerja pembelian mereka, masuk pemantauan biaya dan analisis vendor. Kemudian yang terakhir itu fleksibilitasnya dan skalabilitasnya. Jadi Odoo platform yang sangat fleksibel, memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan proses pembelian sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan ini platform ini dengan mudah diubah, diperluas sesuai dengan pertumbuhan bisnis. Mungkin itu saja, sekian skenario dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.